saya Yosua Bengen Sihotang, NPM 18 14071020. Saya sebagai Ketua Kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Tubagus Reza Syih Alam, NPM 1814071064. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Adiwijaya, NPM 1854071004. Perkenalkan, nama saya Naili Fatanah Putri, NPM 1854071010. Perkenalkan, saya Wahyuni Marufah, NPM 1814071052. Saya akan menjelaskan latar belakang, tujuan umum, serta tujuan khusus dari perancangan alat kami ini. Latar belakang perancangan alat kami ini diawali dari permasalahan pada beberapa tanaman yang memerlukan penyinaran lebih dari 12 jam. Artinya, dengan alat ini diharapkan tanaman mendapatkan penyinaran yang lebih lama, sehingga pertumbuhan tanaman tersebut dapat lebih maksimal. Dengan perkembangan otomatisasi yang bertambah pesat di era modern ini, apapun bisa dikendalikan dengan teknologi. Salah satunya memperpanjang lamanya fotosintesis menggunakan sensor LDR yang dihubungkan dengan aktuator berupa lampu pijar dan dihubungkan dengan relay. Selanjutnya terdapat dua tujuan dalam pembuatan alat ini. Yang pertama, tujuan umum. Sebagai mahasiswa teknik pertanian, kami ingin menerapkan ilmu teknik pada bidang pertanian, sehingga nantinya dapat mengembangkan teknologi dalam bidang pertanian. Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk memperpanjang lama fotosintesis dengan menggunakan alat ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan pada sensor cahaya kelompok 8. Alat dan bahan yang digunakan yaitu di sini terdapat LCD yang sudah terpasang I2C berfungsi untuk menampilkan hasil programming. Kemudian di sini terdapat MMC atau multimedia card yang berfungsi untuk menyimpan data-data ke dalam memory card. Kemudian di sini terdapat RTC atau real time clock berfungsi untuk menampilkan waktu yang terjadi sekarang. Kemudian di sini ada kabel jumper berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lain. Kemudian di sini ada papan breadboard berfungsi untuk membantu mengalirkan arus listrik dari antara satu komponen ke komponen lain dengan bantuan kabel jumper. Kemudian di sini terdapat Arduino. Di sini kami memakai Arduino Uno. Arduino Uno ini berfungsi sebagai sistem kendali controller. Kemudian di sini terdapat sensor. Kami di sini menggunakan sensor LDR digital yang berfungsi sebagai sensor cahaya. Kemudian di sini terdapat relay berfungsi untuk mengalirkan dan mengendalikan arus listrik atau sebagai saklar. Kemudian di sini terdapat kabel yang terhubung ke fitting berfungsi untuk mendistribusikan arus listrik ke lampu pijar. Lampu pijar ini sebagai akuator pada percobaan sensor cahaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan skematik sensor cahaya dari kelompok 8. Yang pertama yaitu ground dari LCD disambungkan menggunakan kabel jumper ke ground yang ada di papan breadboard. Selanjutnya, VCC yang ada di LCD disambungkan ke VCC yang ada di papan breadboard. Kemudian, SDA yang ada di LCD disambungkan ke papan breadboard. Dan selanjutnya yaitu SCL yang ada di LCD disambungkan juga ke papan breadboard. Baik, selanjutnya yaitu komponen dari MMC. SC yang ada di MMC disambungkan ke pin 4 di Arduino. Selanjutnya, SCK yang ada di MMC disambungkan ke pin 13 pada Arduino Uno. Selanjutnya, MOSI yang ada di MMC disambungkan ke pin nomor 11 pada Arduino Uno. Kemudian MISO yang ada di MMC disambungkan ke pin 12 yang ada di Arduino Uno. Selanjutnya,
VCC dan ground yang ada di MMC disambungkan ke ground dan VCC yang ada di papan breadboard. Selanjutnya yaitu komponen dari RTC. Ground dan VCC pada RTC disambungkan ke ground dan VCC yang ada di papan breadboard. Selanjutnya, SDA yang ada di RTC disambungkan ke papan breadboard. Kemudian, ECL yang ada di RTC disambungkan ke papan breadboard. Berikutnya yaitu komponen dari LDR digital. VCC dan ground yang ada di LDR digital dihubungkan ke VCC dan ground yang ada di papan breadboard. Selanjutnya yaitu AO yang ada di LDR digital disambungkan ke pin A0 yang ada di Arduino Uno. Komponen selanjutnya yaitu Arduino Uno. Pin A4 pada Arduino Uno disambungkan menggunakan kabel jumper ke papan breadboard. Berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke SDA pada RTC dan juga pada LCD. Selanjutnya yaitu pin A5 pada Arduino Uno dihubungkan menggunakan kabel jumper ke papan breadboard berguna untuk mengalirkan arus listrik ke SCL yang ada pada RTC dan juga LCD. Selanjutnya, pin ground dan 5 volt yang ada di Arduino Uno dihubungkan menggunakan kabel jumper ke ground dan VCC yang ada di papan breadboard. Ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke ground dan VCC. Berikutnya yaitu ground dan VCC yang ada pada relay disambungkan menggunakan kabel jumper ke VCC dan ground yang ada di papan breadboard. Selanjutnya, in yang ada di relay disambungkan ke pin 3 yang ada pada Arduino Uno. Selanjutnya yang terakhir yaitu potentiometer. Kaki kanan dan kaki kiri pada potentiometer disambungkan menggunakan kabel jumper ke VCC dan ground yang ada di papan breadboard. Selanjutnya kaki tengah pada potentiometer disambungkan ke pin A2 yang ada di papan breadboard. Baiklah, saya akan merangkai rangkaian sensor cahaya dari kelompok 8. Yang pertama yaitu menghubungkan VCC menghubungkan pin 5 volt yang ada di Arduino ke VCC yang ada di papan breadboard. Ini berfungsi untuk mengalirkan arus VCC di papan breadboard. Kemudian pin ground yang ada di Arduino disambungkan ke ground yang ada di papan breadboard. Ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ground yang ada di papan breadboard. Kemudian VCC yang ada di ground yang ada di papan breadboard dihubungkan ke ground yang ada di papan breadboard. Setelah itu VCC yang ada di papan breadboard VCC yang ada di LCD dihubungkan ke VCC yang ada di papan breadboard.
Setelah itu SDA yang ada di LCD dihubungkan ke papan breadboard. Kemudian SCL yang ada di papan breadboard SCL yang ada di LCD dihubungkan ke papan breadboard. Kemudian kita jangan lupa untuk menghubungkan pin 4 yang ada di Arduino ke barisan SDA. Ini berguna untuk mengalirkan arus listrik ke pin SDA yang ada di LCD. Kemudian begitu juga untuk SCL, yaitu dihubungkan ke pin A4 yang ada di Arduino, pin A5 yang ada di Arduino. Setelah itu ground yang ada di RTC dihubungkan ke ground yang ada di papan breadboard. Kemudian ground VCC yang ada di RTC dihubungkan ke VCC yang ada di papan breadboard. Setelah itu SDA yang ada di RTC dihubungkan ke barisan SDA yang ada di papan breadboard. Setelah itu SCL yang ada di RTC dihubungkan ke SCL yang ada sejajar yang ada di papan breadboard. Setelah itu ground dan VCC yang ada di MMC dihubungkan ke ground dan VCC yang ada di papan breadboard. Setelah itu MISO yang ada di MMC dihubungkan ke pin nomor 12. Sedangkan untuk MOSI yang ada di MMC dihubungkan ke pin nomor 12. Jadi untuk MOSI di pin 11 dan MISO di pin 12.
kemudian ECK yang ada di MMC, dihubungkan ke pin nomor 13. Sedangkan untuk CS yang ada di MMC itu dihubungkan ke pin nomor 4. Setelah itu kita pasang sensor LDR-nya di papan breadboard. Kemudian kita juga pasang potensio di papan breadboard. Kita hubungkan VCC dan ground yang ada di sensor LDR ke ground dan VCC yang ada di papan breadboard. Kemudian AO yang ada di LDR dihubungkan ke pin A0 yang ada di Arduino Uno. Kemudian kaki kanan potensio itu dihubungkan ke VCC yang ada di papan breadboard. Sedangkan untuk kaki kirinya itu di ground yang ada kaki kiri potensio dihubungkan ke ground yang ada di papan breadboard. Setelah itu kaki tengah yang ada di potensio dihubungkan ke pin A3 yang ada di Arduino Uno. Setelah itu yang terakhir yaitu ada relay. Ground dan VCC yang ada di relay dihubungkan ke ground dan VCC yang ada di papan breadboard.
Dan yang terakhir, in yang ada di relay itu dihubungkan ke pin 3 yang ada di Arduino Uno. Nah, berikut rangkaian dari sensor cahaya kelompok 8. Kemudian pada ulangan 2 sebagai berikut. Ulangan 3, ulangan 4, dan ulangan 5. Kemudian dibuat grafik. Berikut adalah grafik pada ulangan 1 yang didapatkan rumus sebagai berikut untuk dimasukkan pada sintak. Berikut adalah rumusnya. Ada Y dan R kuadrat. Kemudian ada ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, dan ulangan 5 yang masing-masing terdapat rumus yang akan dimasukkan ke dalam sintak. Kemudian ada gabungan ulangan 1 dan 5 yang dimasukkan ke dalam tabel. Berikut adalah tabelnya, ada 1 sampai dengan 40, nilai LDR dan nilai luxmeter. Kemudian dibuat grafik lagi, gabungan ulangan 1 dan 5. Dan berikut adalah rumusnya yang didapatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada tahapan kalibrasi. Pada tahapan kalibrasi ini terdapat 5 ulangan dengan 8 taraf. Taraf yang kami gunakan berupa ketinggian yaitu 5 sampai dengan 40 cm dengan interval 5 cm. Pada bagian validasi, kami melakukan pengecekan ulang. Pengecekan ulang kami lakukan dengan perlakuan yang masih sama. Pada bagian sensor ini berbeda dengan sensor kalibrasi sebelumnya, di mana sensor kami sudah dimasukkan persamaan dari kalibrasi sebelumnya ke dalam sintak, sehingga muncul data konversi baru. Pada ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3. Jadi ini bukan nilai LDR asli, namun nilai LDR yang sudah disubstitusi pada persamaan sebelumnya, persamaan kalibrasi sebelumnya. Sehingga pada pengecekan ulang, yaitu validasi, kami mengukur ulang dan mendapatkan perbandingan data ini. Sehingga ketika data tersebut kami masukkan ke dalam grafik, maka akan memperoleh bentuk grafik yang tertera seperti di layar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari program yang digunakan, yaitu software Arduino. Yang pertama, di sini ada library. Fungsi library di sini yaitu untuk memberi komen terhadap suatu komponen agar dapat bekerja sesuai fungsinya. Di sini ada library RTC, LCD, dan modul microSD. Selanjutnya di bagian konstanta, di sini terdapat pin sensor yang berada di pin A3, lalu konstanta setting point yang berada di pin A0. Kemudian di sini ada konstanta nilai sensor yang berada di pin 0 dan relay yang berada di pin 6. Dan serta juga ada float pin digital pada A3 dan float nilai sensor pada pin 0. Selanjutnya di sini tertulis perintah LCD yang menunjukkan angka 0 kali 27,16,2, yang artinya di sini 0 kali 27 merupakan address atau alamat yang dituju, dan angka 16 dan 2 ini berarti LCD ini menampilkan 16 karakter dalam 2 baris display. Selanjutnya RTC. RTC di sini digunakan untuk menunjukkan waktu. RTC yang digunakan di sini yaitu RTC bertipe DS3231. Kemudian file my file yang digunakan sebagai format nama default untuk menyimpan data
ke dalam microSD dan menjadikan media penyimpanan data logging dari sensor cahaya ini. Kemudian char di sini yang menunjukkan hari Minggu hingga hari Sabtu. Selanjutnya masuk di void setup. Pada void setup yang pertama itu kita akan mengatur input dan output. Di sini tertulis pin sensor yang digunakan yaitu pin A3 ditetapkan sebagai input serta pin setting point menjadi input. Lalu untuk outputnya sendiri yang dijadikan di sini adalah relaynya yaitu lampu pijar. Selanjutnya di sini ada penggunaan set nama untuk intro dari kelompok kami. Selanjutnya serial begin. Serial begin di sini digunakan untuk menunjukkan output yang dihasilkan ke dalam serial monitor jika data berhasil dibuka. Di sini menunjukkan akan muncul teks data logger starting ketika RTC menyala. Lalu tulisan membuka microSD ketika library microSD dijalankan seperti ini. Lalu ketika RTC dimulai, waktu di RTC akan diatur mengikuti format seperti di bawah ini. Selanjutnya di bagian void loop. Void loop di sini berfungsi untuk mengeksekusi perintah program yang telah dibuat. Di sini terdapat float setting point value 0. Setting point value 0 ini sama dengan analog read setting point pin 1, di mana pembacaan dari potensiometer ini menggunakan pin A0 dan potensi ini dihubungkan ke pin A0. Lalu di sini juga dibuat rentang di mana if setting point value 0 lebih dari 0 dan setting point value 0 kurang dari 200. Lalu untuk memunculkan tampilannya di LCD menggunakan perintah LCD set cursor 01 dan dengan LCD print SP 40% yang memunculkan perintah setting point 40%. Selanjutnya di bawahnya ditulis lagi serial printnya itu SP dan artinya itu setting point value-nya 0. Kemudian di sini ada rumus dari validasi kita, float nilai sensor aslinya telah dimasukkan angkanya beserta rumus dari setting point-nya. Lalu di sini jika nilai sensor aslinya kurang dari 200, maka lampu akan mati. Dan jika nilai sensornya lebih dari 200, maka lampu pijar sebagai aktuator itu akan menyala. Kemudian di sini ada settingan RTC-nya dan sintak dari microSD. Saya akan menjelaskan uji kinerja dari alat kami yaitu sensor LDR untuk memperpanjang lama fotosintesis terhadap suatu tanaman. Jadi tanaman yang kami gunakan dalam pengujian ini merupakan tanaman yang membutuhkan lama penyinaran lebih dari 12 jam. Yang artinya alat kami ini akan beroperasi pada saat malam hari. Dalam sintak kami terdapat fungsi if yang menghubungkan relay dengan sensor LDR. Fungsi if yang pertama yaitu di saat sensor LDR membaca intensitas cahaya lebih kecil sama dengan 200 lux atau sedikit cahaya, maka relay akan menghubungkan aktuator atau lampu pijar dengan sumber arus sehingga lampu pijar akan menyala otomatis. Fungsi if yang kedua yaitu di saat LDR membaca intensitas cahaya lebih besar dari 200 lux atau dalam kondisi terang, maka relay akan memutuskan arus antara sumber arus dengan aktuator atau lampu pijar sehingga lampu pijar akan mati secara otomatis. Kesimpulan dari percobaan ini sebagai berikut. Yang pertama, fotosintesis berhubungan erat dengan cahaya matahari sehingga alat yang kami buat memanfaatkan sensor LDR
sebagai pengganti sinar matahari. Yang kedua, alat yang kami buat memiliki keakuratan sebesar 99,38% sehingga dapat dikatakan akurat untuk memperpanjang lama fotosintesis.